mencoba sukses. Teriknya matahari sedikit terimbangi oleh hembusan angin laut yang sejuk, membuat hawa melaut cukup baik untuk sekelompok pria di atas sebuah kapal pinisi di perairan Selat Malaka. Mereka yang berada di atas perahu khas ukiran orang Bugis itu adalah para bajak laut. Mereka menamakan diri sebagai kerapu merah. Perkara mengapa mereka memilih nama kerapu merah, sedangkan perahunya berwarna putih, memang menjadi cerminan rendahnya tingkat kecerdasan mereka. Pemimpin dari kapal perompak itu adalah pria berumur 30 tahun bernama Jaka Kelana. Seorang pria yang sama sekali tidak tampan, tidak tinggi, dan selalu memotong rambutnya pendek atas saran para awak. "Bang, potong pendek bang." "Kenapa?" "Karena muka lo minta dijambak." Begitulah aspirasi dari Aceng, Abbas, Surendro, dan Lintong, para awak. Padahal Jaka telah memelihara sedikit janggut dan kumis, tapi sama sekali tidak menolongnya untuk menjadi lebih ganteng. Jaka selalu menyarungkan sebilah badik dan sepucuk pistol di pinggang. Jaka memimpin kelompok perompak ini dengan bekal kecerdasan serendah mungkin dan masih tergolong baru dalam jagat perompakan dan perampokan. "Ada kapal!" seru Lintong, sang mualim. "Di sana!" tunjuknya ke sana. "Demi 1000 dewa ganteng, akhirnya ada," seru Jaka. Satu lagi tentang Jaka. Dia adalah penyembah dewa ganteng. Keempat awak ahnya terdiam. 1 tahun melaut bersama Jaka, mereka sudah menyerah menasehati. Tidak ada yang namanya dewa ganteng dalam mitologi manapun. "Segera ke sana," lanjut Jaka. Dia menatap mereka dan memberi semangat. "Kali ini kita pasti berhasil," seru Jaka, yang disambut antusiasme luar biasa oleh para awak dengan mengangkat bahu, menggaruk-garuk, bahkan menguap. "Idi, semangat dong," tukas Jaka kesal. "Cumana mau semangat," tukas Aceng. "Mia, gua udah hitung. Dari awal kita membentuk kerapu merah ini, kita udah coba bajak 8 kali. Gak ada pernah berhasil." "Iya ya? Kenapa ya?" Jaka bingung. Keempat awaknya saling lirik dan memincing mata. Mereka tahu jawabannya. Alasan mereka belum pernah berhasil merompak adalah Jaka sendiri. "Kita belum pernah pecah telur karena sampean terlalu sopan, Mas," jelas Surendro. "Terlalu sopan gimana?" "Ya, sampean kalau ngerompak selalu mulai dengan assalamualaikum. Lah ya ndak ada yang takut jadinya." "Iya bener, lu ngapain sih ngucap salam? Pakai acara salaman pula. Wah jadi gak enak hati ngebacok orang. Gak tega." "Iya mas, sampai niki sholat ndak, makan babi iya, mabok iya, tapi kenapa ngucap salam? Soalnya itu kan hal yang sopan untuk dilakukan." Ya, Jaka selalu terbuka untuk feedback. "Ya udah, kali ini kita coba lebih sangar ya. Kali ini, tuh, udah deket kapalnya," seru Jaka. "Beneran ya mas? Janji ya?" sahut Surendro. "Wibawa ya bang, jaga wibawa," seru Abbas. "Awas ya bang, jangan malu-maluin lagi ya bang," tugas Aceh. "Iya bawel, ayo." Kerapu merah mendekat pada sebuah kapal barang, menggesek tipis dinding kapal itu. Awak kerapu merah bersorak dan berteriak, memberi kesan seram. "Hea!" seru mereka. Hanya saja suara sang kapten yang mengikutinya melengking sedikit terlalu tinggi. "Mas ndak usah teriak mas." "Iye, suara lo kayak jenglot kejepit pintu." Lagi-lagi Jaka dikomentari oleh para awak. Ia meraih tali gantung, bersiap mengayun diri dari dek ke kapal seberang. "Jangan salaman ya mas, berisik lo," seru Jaka sambil mengayun diri.
lalu langsung mendarat di atas dek kapal sasaran. Ia segera mengadang seorang pria berpakaian lusuh. Jaka menodongkan pistol di tangan kanan dan menghunus badik bugisnya di tangan kiri. Sebilah badik yang Jaka selalu ceritakan didapatnya dari membunuh seorang bangsawan Bugis. Tapi sejatinya dia beli dari tauke daging di pasar Tanah Abang 2 tahun lalu dengan harga murah pula. "Demi Dewa Ganteng, serahkan hartamu," seru Jaka sukses tanpa mengucapkan salam. "Oh, anak muda, kami tidak punya apa-apa," rintih laki-laki tua itu. Di saat yang sama, Aceng, Abbas, Lintong, dan Surendro juga mengayun diri dengan tali. "Har!" seru mereka dengan pencitraan ganas. Mereka mendarat di samping Jaka masih memegang tali. "Anak muda, ini kapal penderita kusta." Hei! 4 perompak yang mendarat segera kembali ke dek pinisi mereka. Pada kemana lo?" protes Jaka melihat mereka meraih tali. Mengayun diri pergi kembali ke Kerapu Merah. "Anak muda, tolong saya. Saya mencari biji saya. Pagi-pagi jatuh di lantai ini. Kemana ya?" ujar pria renta itu sambil memegang lengan Jaka. "Jangan, Mas! Jangan mau dipegang, Mas!" seru para awak dari kapal mereka. "Iya, Pak. Jangan pegang-pegang saya, Pak." "Bapak dari mana?" tanya Jaka. "Kami dari Batavia. Kami adalah para penderita penyakit kusta yang sudah tidak tertolong lagi. Kami dikirim ke dalam kapal ini untuk mati sendiri di atas laut." "Oh, aduh, kasihan sekali. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tapi yang nggak melibatkan saya pungut-pungut anggota tubuh ya?" ujar Jaka tulus. "Kiranya anak muda punya beberapa keping perak?" tanya pria tua itu. "Untuk apa?" "Siapa tahu kami sampai di darat, kami ingin menguburkan jasad-jasad penderita lain dengan baik. Itu mereka." Sang bapak menunjuk pada sebuah tumpukan yang tertutup kain. Jaka menelan ludah. "Jangan kasih, Mas." "Oh, gitu. Baik, sebentar." Jaka merogoh saku celana, lalu mengeluarkan kantong uang. "Saya ada 1, 2, nih, 6 keping perak. Nih, buat bapak aja. Semoga bapak dan teman-teman dikuatkan ya, Pak. Maaf, saya nggak bisa bantu lebih banyak." "Oh iya, tidak apa-apa. "Saya pergi dulu ya, Pak." Satu lagi anak muda. "Ya?" Sekarang mari kita kembali mencari biji saya." "Saya duluan ya, Pak." Jaka meloncat lebih cepat dari kilat, tidak ingin tertular. Kerapu Merah memisahkan diri dari kapal kusta itu. Segera berlayar menjauh. "Ih, kenapa lu kasih sih, Bang? Bukan untung malah buntung." "Udah, biarin," sahut Jaka. "Nih ya, lo juga kalau sakit kusta, gak ada yang nolongin, sedih nggak? Coba, gimana perasaan lo? Perhatian dong perasaan orang." Keempat awak menanggapi justifikasi Jaka dengan mengurut kening masing-masing. Lain kali pasti lebih baik. "Bang, ada kapal lagi." Nah kan, itu namanya karma. "Lintong, merapat." "Siap!" Jaka mengangguk optimis. "Bismillah ya, semoga kita barokah ngerompaknya," ujar Jaka yang gagal menangkap ironi antara barokah dan merompak. Kerapu Merah merapat di samping kiri kapal target. Nih, pasti keren nih. Pecah telur kita hari ini. Demi Dewa Gan... Sisi kiri kapal mereka ditembak dari jarak dekat oleh meriam kapal lawan. Beberapa jam kemudian,
Lintong, lo kenapa nggak bilang ada meriamnya? Tanya Jaka kepada keempat awaknya. Mereka sedang mengapung bersama, memegang serpihan kayu. Tak ada kau tanya, Bang. Jawab Lintong memancarkan lambang kecerdasan. Aduh, Lintong. Ini kan pengetahuan umum bajak laut. Aturan pertama dalam merompak. Pertama, hindari kapal yang ada meriamnya. Aceng, coba jawab. Kenapa? Karena meriam itu adalah senjata api kelas besar yang bisa bikin kapal kayu jadi kue cucur. Jawab Aceng bersemangat, layaknya murid terpintar dalam sebuah padepokan. Terima kasih, Aceng. Surendro mengangkat tangan, tidak ingin kalah pintar. Karena jika peluru meriam kena kepala, kepala kita bisa menjerat kemana-mana. Nah, itu Aceng tahu. Surendro tahu. Lintang, kok nggak tahu? Dipakai dong akal sehatnya. Mungkin karena dia nggak punya akal sehatnya, Mas. Adanya, Bang, akal sehatku. Seru Lintong terdengar sakit hati. Pecah telur enggak, pecah kapal iye. Gerutu Abbas. Ah, sudahlah. Gerutu Jaka. Kapalnya udah jauh, Mas. Kita balik yuk ke kapal kita. Ajak Surendro. Kelima bajak laut itu berenang kembali mendekati kerapu merah yang oleng. Jaka dan awaknya segera memeriksa seberapa parah kerusakan. Bagian kiri dari kapal tersebut memang rusak lambungnya. Untungnya tak terlalu banyak rusak di bagian lain. Kapal itu masih dapat menjalankan fungsinya untuk mengapung dan berlayar. Terus, kita kemana? Sinciapo aja lah. Jawab Jaka, lesu. Bukan hari yang baik untuk kerapu merah.